Sidang lanjutan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Julianto Eka Putra alias JE kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Sidang tersebut dengan agenda pledoi penyampaian pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Total 1.000 halaman pembelaan yang disiapkan kuasa hukum terdakwa. Sidang dengan agenda pembacaan pembelaan dengan terdakwa Julianto Eka Putra ini berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Malang dan dilakukan secara tertutup. Terdakwa Julianto Eka Putra tidak hadir langsung dalam sidang pledoi ini. Terdakwa mengikuti secara online dari Lapas Lowaru. Salah satu pengacara terdakwa, Dito Sitompul, mengatakan bahwa untuk sidang pledoi ini, timnya telah mempersiapkan 500 hingga 1.000 halaman pembelaan termasuk lampiran. Tim penasehat hukum terdakwa JE akan membeberkan semua bukti fakta hukum di persidangan. Walaupun kami hanya diberikan waktu 1 minggu, tapi kami tetap mengusahakan yang terbaik untuk kepentingan klien kami. Karena kami percaya bahwa sedari awal dari persidangan, kalau teman-teman wartawan juga ikut, kami tetap bersikukuh menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa klien kami bersalah. Dan sekarang ini saatnya kami akan membeberkan seluruh bukti-buktinya. Bukti-bukti apa, Pak, yang akan dibeberkan nanti kira-kira kalau boleh dibuka? Yang jadi kunci. Oke. Kira-kira seginilah. Mohon maaf. Halaman aja. Berapa, Pak? Berapa halaman? 500 lebih. 500 lebih lah. 500 lebih halaman. Dengan lampiran hampir 1.000 ini. Hampir 1.000, siap. Oke. Barang bukti yang mungkin apa yang salah satu aja yang mungkin menguatkan. Yang salah satu yang paling cukup menghebohkan adalah kita menemukan bukti bahwa korban ini yang katanya korban pergi bersama pacarnya ke hotel selama 15 hari sebelum visum. 2 bulan sebelum visum. Sedangkan dalam surat tuntutan kemarin dibilang luka robek diakibatkan oleh terdakwa. Kan menjadi pertanyaan. Tim penasihat hukum JE juga berharap agar persidangan berjalan adil berdasarkan fakta hukum, bukan asumsi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam pembacaan tuntutan pada Rabu pekan lalu yang menuntut terdakwa 15 tahun penjara dan denda sebanyak 300 juta rupiah. Kita datang ke pengadilan dan kita berharap jaksa kami semua yang hadir dalam persidangan ini bukan untuk menang-menangan. Kita datang di sini mencari kebenaran, mencari keadilan, dan menegakkan keadilan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sekali lagi saya ungkapkan, bukan untuk cari menang-menangan. Oke, sampaikan sama predator hukum itu, yang brewok itu, ya, ini menang, ini menang. Kita tidak cari menang-menangan, kita menegakkan keadilan. Oke ya. Simon Alfredo melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Malang terus mendalami kasus dugaan adanya penyalahgunaan dana hibah di KONI Kota Malang. Kali ini penyidik Kejaksaan Negeri Kota Malang kembali memeriksa sejumlah saksi yang merupakan rekanan dari KONI dan Askot PSSI Kota Malang. Pemeriksaan terhadap saksi rekanan KONI dan Askot PSSI berlangsung mulai pukul 9 pagi di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Satu persatu saksi rekanan yang berasal dari salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang memasuki ruangan pidana khusus untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi berlangsung hingga petang. Usai menjalani pemeriksaan, Sabto Adi, salah satu saksi, mengaku mendapat lebih dari 25 pertanyaan yang diajukan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Malang. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dalam pelaksanaan tes fisik atlet Porprov KONI. Tadi ditanya berapa pertanyaan tadi, Pak? Sekitar berapa ya? 25 lah ya. Itu soal apa sih, Pak? Ini berkaitan dengan kerjasama KONI dengan FIK UM. Berkaitan dengan tes fisik atlet Kota Malang. Itu atlet buat untuk Porprov atau ajang lainnya mungkin, Pak? Porprov 2022. Alhamdulillah dari peringkat keempat 2019 naik ke peringkat 2 sesuai dengan target. Sementara Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Malang membenarkan adanya pemeriksaan terhadap 3 orang saksi. Pemeriksaan tersebut sebagai pengembangan penyelidikan terkait aliran dana hibah KONI Kota Malang tahun 2020 hingga 2021. Dari penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI tersebut, Kejari telah memeriksa lebih dari 30 orang saksi dalam kasus tersebut. Hari ini melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, tiga-tiganya itu dari Universitas Negeri Malang.
fakultasnya fakultas ilmu keolahragaan seperti itu ya. Kaitannya dengan masih berkaitan dengan lead atau penyelidikan dari KONI Kota Malang. Keterkaitannya itu sama KONI seperti apa? Keterkaitannya itu terhadap KONI adalah terhadap pelaksanaan tes fisik yang dilakukan di Universitas Negeri Malang seperti itu. Mas Haji sampai berapa pertanyaan tadi, Mas? Kurang lebih ada 20 pertanyaan ya. Ada kemungkinan diperiksa lagi mungkin satu-satu minta keterangan lagi? Untuk sampai sekarang masih cukup pemeriksaannya. Nanti kita melihat dari hasil pemeriksaan ini masih dibutuhkan untuk diperiksa lagi atau enggak. Simon Alfredo melaporkan. Sebanyak 4 ruang kelas SD Negeri 3 Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, kondisi rusak dan sangat mengkhawatirkan. Atap genteng dan plafon 4 ruang kelas berlubang membahayakan siswa. Rusaknya 4 ruang kelas ini membuat aktivitas belajar sementara dipindah ke musola sekolah. Beginilah kondisi 4 ruang kelas di SD Negeri 3 Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kondisi atap genteng dan atap plafon 4 ruang kelas yakni kelas 1, 2, 3, dan kelas 4 berlubang. Kerusakan paling parah terjadi pada ruang kelas 2. Hampir seluruh atapnya jebol dan terancam roboh. Mengantisipasi ruang kelas roboh, pihak sekolah dibantu wali murid memberi tonggak bambu agar tidak roboh. Kondisi 4 ruang kelas yang mengkhawatirkan, namun 3 ruang kelas masih tetap dipakai sebagai sarana belajar. Siswa mengaku tidak takut meskipun ruang kelas terancam roboh. Siswa hanya merasa tidak nyaman belajar di saat hujan karena ruang kelasnya bocor. Aku enggak kalau belajar di bawah atap yang rusak gini. Enggak takut? Kalau hujan gimana kalau hujan? Bocor. Nyaman nggak belajarnya kalau suasana di kelas bocor-bocor? Nggak nyaman. Harapannya gimana? Segera dibetulin. Kalau hujan tetap belajar di sini apa pindah deh? Sementara pihak sekolah mengaku 4 ruang kelas ini sudah rusak sejak tahun 2017 lalu. Pihak sekolah juga sudah melaporkan kerusakan tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, namun belum mendapatkan tanggapan untuk dilakukan perbaikan. Sejak dibangun pada tahun 2006 silam, bangunan sekolah belum pernah dilakukan renovasi. Sementara rusaknya 4 ruang kelas tersebut, siswa kelas 2 terpaksa dipindah ke musola sekolah. Pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Malang segera melakukan renovasi sehingga memberikan kenyamanan bagi siswa saat belajar. Sebelum tahun 2020 itu ya sekitar 2017 itu sudah dalam ditonggak. Sehingga sampai dengan 2019 ternyata tidak kuat, akhirnya ditonggak 2 kali, diperbesar tonggakannya itu awal 2020. Nah ternyata ya karena kerusakan tergerus ya karena cuaca ya, hanya cuaca. Jadi reng-rengnya yang ada itu banyak yang lapuk dan sebagainya. Ada berapa kelas Pak total yang mengalami kerusakan seperti ini? Yes, kurang lebih 3-4 itu karena 4 kelas. 3-4 kelas. Gitu. Pak, jadi kan kerusakan gedung ini akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Ya. Solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti apa? Solusinya ya kita sudah memohon kepada pihak Dinas Pendidikan agar kiranya bisa membangun kembali, mendapatkan dana DAK ya. Nah ini sehingga ya karena apa? Karena ya kami bersama komite, para guru, ayo kita bersama-sama ya mohon kepada Tuhan mudah-mudahan bisa ada realisasi kepada pihak dinas ya, terutama Bapak Bupati kemarin bisa rawuh ke sini ini ya mudah-mudahan sih harapan kita bisa segera terrealisasi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat pasar cenderung sepi, harga jual jeruk di tingkat petani mengalami penurunan kembali. Tidak hanya itu, pada musim kemarau serangan lalat buah masih terjadi, sehingga banyak jeruk siapan rontok dan membusuk. Kondisi dikeluhkan para petani karena volume hasil panen menurun, sementara biaya operasional meningkat terutama untuk pupuk dan kebutuhan obat penyemprotan. Mendekati masa panen raya, stok jeruk siap panen di kebun-kebun jeruk di kawasan Gading Kulon dan Selorjo Dawu terlihat melimpah. Sementara kondisi permintaan pasar menurun sehingga pasar cenderung sepi. Akibatnya harga jual jeruk mengalami penurunan.
Untuk jenis siam madu saat ini dijual dengan harga 8 ribuan, padahal beberapa bulan yang lalu harganya masih di kisaran 10 sampai 12 ribuan per kilogram, dan jeruk manis 4 sampai 5 ribuan per kilogram. Namun sayang di banyak kebun terlihat banyak jeruk siap panen yang dalam kondisi terserang serangga lalat buah, sehingga buah jeruk rontok dan membusuk. Serangan hama lalat buah ini tentu saja merugikan petani karena hasil panen bisa berkurang, tergantung seberapa parah serangan lalat buah. Tidak hanya itu, ketika musim kemarau dan ketersediaan air kurang, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan buah jeruk yang tidak bisa maksimal. Menurut salah seorang petani jeruk di kawasan Gading Kulon Dau menjelaskan, apabila tidak segera ditangani, maka serangan lalat buah ini bisa mengakibatkan turunnya hasil panen, bisa lebih dari separuhnya, sehingga penyemprotan menjadi salah satu cara untuk mengatasi lalat buah. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan pemeliharaan tanaman jeruk, agar jeruk terhindar dari serangan penyakit sehingga hasil panen bisa maksimal. Harga jeruk gimana Pak? Lagi bagus apa lagi turun ini? Lagi turun. Lagi turun. Alasannya turun Pak, ini kan belum panen raya sebetulnya. Iya, ini kalau yang turun pasar lagi sepi. Pasar lagi sepi ya. Biasa kalau panen raya kapan? Ya setelah bulan 8, bulan 9 itu. Panen raya biasanya harga kan juga naik turun itu. Naik turun ya. Saat ini harga jeruk yang paling tinggi jeruk apa ini? Siam. Siam berapa? Madu. Berapa sekarang sekilo siam? Ada yang 8.000, 6.000. Pada kemarin itu sempat 12 ya siam ya. Iya. Terus yang satu lagi apa? Batu keprok. Batu 55 itu berapa? Batu 55 kurang tahu ya. Yang manis, jeruk manis sekarang. Ada yang 4.000, 5.000. Oh, turun berarti betul Pak ya. Pak, kalau pengaruh cuaca gimana ini Pak ke hasil panen Pak? Banyak yang rontok Pak ya? Banyak yang rontok. Ya. Kenapa? Kurang air apa gimana cuaca? Ya cuacanya di musim kemarau ya, kurang air. Banyak yang rontoknya ya. Sampai berapa persen kira-kira yang sebelah sini mau deket? Banyak Pak ya? Bukan lalat buah, bukan kena busuk buah. Kena lalat buah itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Sebagai wujud apresiasi kepada koperasi dan pengolah, dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-75 diberikan penghargaan kepada KSP dan USP Sekota Batu. Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Rabu 3 Agustus bertempat di Geraha Pancasila Pemerintah Kota Batu. Pemberian penghargaan kesehatan kepada KSP dan USP se-Kota Batu ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-75 di Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Dr. Andes Eko Suhartono, perwakilan Dekopimwil Jatim Sri Rezeki, Ketua Dekopimda Kota Batu Pardidi, dan Insan Koperasi se-Kota Batu. Acara diawali dengan penampilan tarian Selamat Datang dan laporan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Eko Suhartono. Dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Koperasi dan berharap koperasi harus bisa memanfaatkan dan mengikuti tuntutan kemajuan teknologi 4.0 dengan meningkatkan sumber daya agar bisa berkembang dan semakin maju. Sementara itu, Ketua Dekopinda Kota Batu Pardidi menjelaskan pentingnya semangat untuk meningkatkan kinerja termasuk SDM pengurus agar koperasi bisa tetap eksis, sehat, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi dan UMKM. Hal senada disampaikan Wakil Wali Kota Batu yang berharap koperasi tetap menjadi soko guru pembangunan, dan untuk koperasi yang kurang sehat perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar bisa kembali sehat. Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada koperasi yang sehat dan juga pemotongan tumpeng oleh Wakil Wali Kota Batu yang diserahkan kepada Ketua Dekopinda Kota Batu dan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Hari ini pemerintah Kota Batu sesuai dengan aturan setelah dilakukan peringatan di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan hari ini semua di kabupaten kota untuk melaksanakan peringatan Hari Koperasi yang ke-75 dengan harapan koperasi ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di pasca pandemi. Oleh sebab itu saya memberikan apresiasi kepada Dinas Koperasi, UMKM, dan Dekopin, dan insan-insan koperasi yang hari ini melakukan ulang tahun yang ke-75. Semoga dengan ulang tahun ini koperasi semakin jaya, koperasi menjadi sokok guru untuk ekonomi masyarakat Kota Batu utamanya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Di sela-sela kegiatan peringatan Hari Koperasi ke-75, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, Eko Suwartono menjelaskan ada sekitar 40% koperasi yang dalam kondisi tidak sehat dan akan dilakukan pembinaan. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pameran produk unggulan hasil koperasi dan UMKM sekota Batu. Di sela-sela kegiatan Hari Koperasi ke-75 di Kota Batu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu melakukan peninjauan pada kegiatan pameran hasil produk unggulan koperasi dan UMKM sekota Batu. Pada pameran ini, berbagai produk unggulan koperasi dan UMKM dipamerkan di halaman Balai Kota Among Tani. Berbagai produk makanan, minuman, dan juga batik ditampilkan pada pameran ini. Kepala Dinas juga menjelaskan akan melakukan pembinaan kepada koperasi yang masuk dalam kategori tidak sehat akibat berbagai permasalahan sehingga bisa kembali sehat dan beroperasi. Diharapkan dengan pameran produk unggulan ini koperasi dan UMKM semakin produktif dalam berinovasi, menghasilkan berbagai produk unggulan sehingga berkontribusi langsung dalam pemulihan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Batu. Kami akan menilai secara real kondisi perkoperasian yang ada di Batu. Nanti dari pijakan kita mengukur sehat tidaknya koperasi, maka nanti kita bisa mengambil langkah berikutnya. Yang jelas memang dari yang saya sampaikan tadi, hampir 40% itu yang non-aktif. Ini menjadi tantangan buat kita sendiri. Artinya ini masih bisa dibenahi. Ada memang yang tinggal pengurusnya, ada yang memang masih belum melakukan RAT dengan baik. Ini menjadi tantangan buat kita. Harapan kita dari tahun ke tahun yang aktif itu lebih bertambah, lebih banyak. Nah, sementara yang non-aktif memang beberapa kendala, gitu. Karena masa lalu kan cukup banyak koperasi yang terbentuk, tapi sekarang aktivitas nggak ada. Kita bicara apa adanya lah, kondisi seperti itu. Oleh karena itu di era setelah pandemi seperti ini, harapan kita kebangkitan koperasi harus kita tonjolkan. Di hari ulang tahun ke yang ke-75 ini harapan kita transformasi kaitannya dengan ekonomi tadi yang berkelanjutan itu menjadi tolok ukur kita untuk bersama-sama ke depan. Ya. Revolusi 4.0 sudah di depan mata. Koperasi harus meninggalkan kebiasaan yang lama. Kita harus mengikuti eranya. Oleh karena itu kami berharap di era digitalisasi koperasi harus juga menyesuaikan. Yondik Mawan melaporkan.